Master of Art in Leisure and Tourism Study dari Belanda. Nanti mungkin disebelaskan universitasnya begitu ya. Ibu Rini ibu dari 2 anak, Gracia Rene Wijaya dan Keisha Destiny Wijaya. Suaminya 1, saya gitu ya. Kemudian beberapa proyek sudah dilakukan, antara lain pelatihan homestay manajemen pariwisata di Serumbu Gunung dan pelatihan inovasi kuliner ini yang sedang dikerjakan sekarang. Nah, halo, selamat pagi. Selamat siang. Dengar ya, jelas ya? Ya, dengar jelas. Selamat siang Pak Afi, sarjana S2 filsafat, ahli filsafat. Sudah baca bukunya Pak Afi? Saya baru seperapat. Bentar, lihat kepean dulu ya. Ini perjalanan ke Semarang Ibu Rini. Iya. Menjemput saya kah? GR ini? Enggak. Nah, baru 5. Biasanya 50 baru main. Oke. Itu sampai mana nih? Salah tiga. Ke rumah dulu ngantar makanan buat Dedek. Oh. Sinyalnya bagus. Apa? Sinyalnya bagus. Sinyal bagus. Ada Pak Edi. Reuni kapan Pak Edi? Ini mau bahas piknik di kala pandemi, Pak Afi, bersama ahli piknik pariwisata UKSW, Pak. Jalan-jalan. Nah ya, kira-kira apa yang harus dilakukan selagi piknik? Kenapa? Enggak, ini loh, ID live sama Papa. Halo Cece. Cece mau piknik juga? Ya, fakultas. Program studi destinasi pariwisata, bukan fakultas. Ini pariwisata interdisiplin. Fakultasnya sama kita sama Pak Afi itu. Ya, fakultas interdisiplin. Oh. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Bapak-bapak. Nah, saya bisa mulai sekarang Ibu Rini? Bisa. Ya. Sebelumnya terima kasih buat waktunya. Meskipun perjalanan saya ganggu juga. Ya, selamat siang Pak Made. Senin Kebujan Pak Made. Nah, kami rutin ya. Maaf, minggu lalu saya tidak bisa karena saya ada acara Peace Camp di Serumbu Gunung Bawen situ, jadi sinyalnya jelek sekali. Jadi tidak bisa live IG, untuk WA aja susah kemarin. Nah, acara ini adalah mimik Mitsubishi, motivasi, informasi, koordinasi begitu ya. Nah, ini edisi yang ke-10. Terima kasih buat partisipasinya teman-teman selama ini. Nah, khusus hari ini saya mengajak Ibu Rini Kartika Hudiono yang adalah istri saya gitu ya, untuk berbagi mengenai
piknik di kala pandemi. Ini kan saya tahu semua pengen piknik. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan profilnya. Bila ada yang kurang nanti Ibu Rini bisa menambahkannya, begitu ya. Ibu Rini bernama lengkap Rini Rini Kartika Hudiono, SPD MA, Sarjana Pendidikan dan Master of Art, begitu ya. Sarjana pendidikannya dari UKSW, Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian Master of Art in Leisure and Tourism Study dari Belanda. Nanti mungkin disebelaskan universitasnya, begitu ya. Ibu Rini, ibu dari 2 anak, Gracia Rene Wijaya dan Keisha Destiny Wijaya. Suaminya 1, saya, gitu ya. Kemudian beberapa proyek sudah dilakukan, antara lain pelatihan homestay manajemen pariwisata di Serumbu Gunung dan pelatihan inovasi kuliner ini yang sedang dikerjakan sekarang. Nah, ini profil singkat, nanti mungkin Ibu Rini bisa menambahkan. Nah, ngomong-ngomong soal piknik ini kan sekarang malah cenderung euforia ya, karena sudah 3 bulan di rumah, sehingga orang-orang pada cenderung lunjak gitu ya. Nah, kalau buat saya sih, kegunaan piknik sih ya buang stres begitu. Nah, kalau kegunaannya Ibu Rini apa nih? Coba. Saya pengen tahu, mungkin dari sisi ilmunya begitu. Ya, kalau sebenarnya kalau kita ngomong jalan-jalan itu sebenarnya pariwisata itu kan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, mulai dari tempat tinggalnya, menuju ke tempat tujuan, kemudian kembali lagi. Nah, dari definisi dari WTO, World Tourism Organization, itu perjalanan ini ada limitasinya ya, ada limitnya. Jadi perjalanan yang dilakukan keluar dari daerahnya yang pertama, yang kedua adalah seharusnya dia menginap. Jadi kalau lebih dari 24 jam itu baru disebut wisatawan. Kalau kurang dari 24 jam itu definisinya disebut pelancong sebenarnya. Kemudian dia tidak lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun itu namanya tinggal, bukan piknik jalan-jalan lagi. Kemudian dia tidak bekerja mencari uang. Itu definisi dari pelancong sih. Kemudian kalau kita lihat ngomong pariwisata sekarang ini, sebenarnya adalah industri yang paling terkena dampaknya karena COVID-19. Itu paling keras, tetapi dari sejarah membuktikan bahwa pariwisata itu sanggup bertahan di situasi apapun. Bom Bali, kemudian bom September the 11 tahun 2000 ya. Kemudian pandemi banyak, SARS, HIV/AIDS semua. Jadi sejarah membuktikan kami orang-orang pariwisata percaya bahwa bahkan nanti setelah pandemi ini berakhir akan terjadi booming pariwisata. Kenapa? Karena perjalanan atau melakukan wisata itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau dulu di awal itu kan pariwisata itu kan cuman untuk orang-orang yang the have aja. Sekarang semua orang punya kebutuhan jalan-jalan. Jadi kalau kita ngomong jalan-jalan itu kan banyak motivasinya ya. Jadi perjalanan bisnis pun itu juga termasuk bagian dari wisata MICE. Nah, banyak sekali ternyata ya kategorinya gitu. Kalau saya kategori pelancong aja saya mungkin ya. Ya, ini kan karena gara-gara pandemi COVID-19 ini muncullah satu istilah ini yang lagi viral, yaitu staycation. Staycation adalah wisata yang perginya tidak jauh-jauh, dekat-dekat lokasi kita. Kemudian di sana cuman makan, nongkrong, nggak ngapa-ngapain, ya staycation.
paling tidak itu tidak di rumah saja. Oh. Jadi yang hobi rebahan itu mungkin sekarang sudah nggak jadi hobi. Yang biasanya suka rebahan mungkin sudah bosen gitu, pengen melakukan sesuatu yang dari rutinitas, yaitu yang disebut dengan staycation itu tadi. Staycation ya. Nah sekarang kalau fenomena-fenomena rumah makan penuh itu bisa dikategorikan staycation juga itu? Iya, itu bagian dari staycation ya. Nah, tadi kan sempat disampaikan bahwa pariwisata itu kan tahan banding gitu ya. Kebutuhan yang meskipun kayak bom Bali diajar gitu, balik lagi gitu. Dan kita akan lihat ke depannya ini kan akan seperti itu juga. Nah, ya. Sebelumnya katanya, Bu Rini, ya. ini kejadian kan sebelum Ibu Rini menjalani pariwisata gitu. Apa sih yang membuat Ibu Rini kok mau ke pariwisata, kalau nggak ke dokteran atau ke kuliner atau apa begitu? Mungkin bisa dibagikan. Awalnya sebenarnya kenapa saya terjun ke pariwisata itu sebenarnya juga by accident. Jadi awalnya itu saya sebenarnya pengennya itu kuliah di hubungan internasional, pengennya jadi diplomat, kemudian pengennya jadi apoteker, tapi kemudian karena mimpi itu terpaksa tidak terlaksana, saya masuk di bahasa Inggris, dan di kuliah di tahun kedua itu saya mendapatkan terinspirasi oleh dosen saya, Pak Imade Markus. Semenjak itu saya kepingin jadi guru sebenarnya ya, pengen ngajar. Kemudian lulus saya kuliah mengajar di UKSW, ada kesempatan yang terbuka, saya menjadi dosen dan saya mengajar, saya menikmati. Tapi ternyata di sini saya akhirnya harus pilih waktu itu. Mengajar di CEB College of English for Business itu saya milih apakah di sekretaris atau di pariwisata. Kayaknya kalau saya modelnya bukan sekretaris sih, jadinya saya pilih pariwisata. Kemudian saya tahun 97 itu saya dikirim ke Bandung untuk magang bukan sebagai mahasiswa ya, magang staf magang gitu di NHI yang dikenal sekarang adalah STP Bandung. Nah, semenjak itu saya menggeluti pariwisata, kemudian studi lanjut saya pariwisata, dan sekarang saya sudah 26 tahun saya sudah berkecimpung di dunia pariwisata, and I really enjoy. Ini berkecimpung itu apa aja yang dilakukan, Bu? Selain melakukan piknik ya, memberdayakan. Saya dengar memberdayakan itu, ceritakan mungkin Bu ini bisa ceritakan pengalaman terbaru aja. Jangan 26 tahun, nanti 26 tahun kita siaran IG. Pengalaman terbaru aja. Selain mengajar, jadi kalau pariwisata kan dibagi menjadi 3 bidang ya. Perhotelan itu ada front office, ada F&B, ada room division, kemudian ada usaha perjalanan wisata. Nah, saya sempat mengajar menjadi ketua program studi di usaha program studi perjalanan wisata. Kemudian ini beralih, kenapa? Karena adanya penggunaan teknologi. Sekarang tuh wisata itu sudah jadi yang disebut dengan smart traveler. Jadi mereka tidak perlu ke travel agency, mereka bisa booking sendiri, akomodasi, kemudian semua paket itu sudah tersedia di digital ya, di digital marketing itu, platform digital, sehingga travel agency akhirnya tidak dilirik lagi. Jadi banyak sekali program studi di Indonesia yang akhirnya moratorium. Kemudian kami beralih ke destinasi pariwisata. Nah, orang yang masuk ke pariwisata kadang-kadang mahasiswa mengatakan, wah saya ini salah jurusan, karena dipikir kalau masuk pariwisata itu jalan-jalan, ternyata di sini diajarin matematika, diajarin susah. Jadi selain mengajar, saya menjadi asesor BANPT untuk pariwisata. Kemudian saya untuk bidang pariwisata ya,
kami mengerjakan rencana induk pengembangan objek wisata di NTT. Saya mendapatkan proyek untuk air terjun Ngabatata, pembuatan air terjun Ngabatata di Kabupaten Nagegeo, NTT. Kemudian tahun lalu kami diminta oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Salatiga untuk melakukan pelatihan untuk manajemen pariwisata, tata kelola pariwisata, pemasaran pariwisata dan semuanya itu di Salatiga, di kecamatan untuk Sidorejo Lor, kemudian Sidorejo, Kalitaman, kemudian sini ditutup tuh apa ya? Kauman Kidul, ya banyak lagi. Kemudian tahun ini kami mengikuti kegiatan PDDM, yaitu program pengembangan pendampingan desa mitra, pengembangan desa mitra. Lokasinya ada di Serumbung Gunung di Kabupaten Semarang, di mana kami melakukan pengembangan yang namanya DKPW, Desa Kreatif Desa Wisata Kreatif Perdamaian. Saya menjadi PIC untuk manajemen pariwisata, homestay, pelatihan homestay, kemudian nilai-nilai perdamaian. Kemudian minggu depan kami akan melakukan pelatihan inovasi kuliner. Ya, itu mungkin yang bisa. Selain itu kami juga melakukan pelatihan di Desa Kenalan, Desa Pogalan, Desa Keditan, desa-desa di Kabupaten Semarang yang 3 tahun terakhir ini kami sangat aktif sih. Itu yang bisa kami lakukan. Begitu Pak Otniel. Nah, lebih detail sedikit Bu. Itu kan tadi ceritakan mengenai air terjun begitu ya. Itu mau diapain gitu Mas ya? Pendampingannya sejauh mana, kemudian apa yang sudah dilakukan. Mungkin rekan-rekan ada yang punya air terjun tertarik juga untuk didampingi begitu. Ya, karena rencana induk pengembangan objek wisata ini kan sebenarnya kan turunan ya dari rencana induk yang disebut dengan rencana induk pengembangan pariwisata nasional, kemudian turun ke provinsi, turun ke kabupaten atau kota madya. Kemudian RIPO ini adalah rencana induk pengembangan objek, jadi sebenarnya masih dasar, masih jauh ya. Kami melakukan analisa, kemudian bagaimana strategi pengembangan, kemudian studi kelayakan, di mana rencana induk pengembangan objek wisata ini akan menjadi dasar dalam melakukan master plan. Jadi dari master plan kemudian masih di DED-kan ya, detail engineering design. Setelah itu baru pembuatan konstruksi, kemudian baru bagaimana pengelolaannya. Berarti yang Ngabatata ini jauh dari teknis ya, hanya sekedar masih basic fondasinya begitukah? Bukan, ini masih analisa ya, sosialnya, budayanya, pariwisata, kemudian ekonomi pembangunannya, kemudian planologinya, kemudian manajemen krisisnya, apakah memang di objek itu memang layak lah dibangun rest area atau ya bangunan-bangunan yang memang dibutuhkan. Karena kalau kita ngomong pariwisata itu kan ada 4 pilar ya pengembangan. Pengembangan yang pertama adalah pengembangan strategi. Pilar pertama adalah destinasi pariwisata, yang kedua adalah industrinya, kemudian yang ketiga adalah pemasarannya, pilar yang keempat itu baru kelembagaannya. Nah, untuk pengembangan pariwisata di sebuah destinasi itu harus memperhatikan 4 pilar ini, gitu. Ini berbeda dengan yang di Bawen tadi ya Bu ya. Kalau di Bawen kan sudah bikin kuliner begitu ya. Sudah ke teknis mungkin ya. Belum, justru kalau yang di Serumbung Gunung itu ini masih potensi ya, penggalian potensi, di mana potensi itu kami pertajam dan nanti ke depannya untuk semester depan ini karena ada kelas perencanaan kedua mahasiswa saya minta untuk membuat master plan untuk Serumbung Gunung. Jadi Serumbung Gunung itu tarik mundur ya. Kita melakukan pelatihan, kelembagaan, penguatan sumber daya manusianya, baru infrastruktur.
Itu melibatkan mahasiswa berarti itu ya? PKM kami melibatkan mahasiswa untuk pembuatan master plan itu yang membuat satu kelas 40 anak membuat satu. Karena master plan itu kan banyak sekali ya yang harus dibuat. Jadi yang dikaji itu banyak, ada melihat dari sosio budayanya, kemudian ekonomi yang seperti tadi saya sebutkan. Kemudian ada yang membuat desainnya gitu. Kalau pengen tahu lebih jelas ya. Lihat posisinya sekarang di jalan tol ya, sinyalnya juga mulai mendem-mendem gitu. Iya. Mungkin bisa biar mungkin kalau ada teman-teman yang ingin ngerti itu, ada situsnya atau webnya atau harus login di UKSW atau gimana itu ada? Oh ada. Kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau bapak-bapak, teman-teman semua pengen mengenal lebih lagi mengenai apa sih program studi destinasi pariwisata, mari bergabung bersama kami. Bisa hubungi kami di UKSW melalui website www.uksw.edu. Di situ ada gambaran kegiatan yang Ibu Rini ceritakan tadi? Ada, atau follow Despar, Despar UKSW. Ya. Instagram juga ada, karena sekarang musimnya Instagram kan? Iya ada, Despar UKSW. Nah, itu monggo teman-teman nanti bisa follow Instagram itu, ya. Ini saya mau menyapa Pak Riwanto udah bergabung. Terima kasih menyediakan waktunya, ya. Dan teman-teman semua. Nah terus kembali ke teknis Bu nih. Iya. Ini COVID ini baiknya piknik atau di rumah Bu? Tanya saya secara pribadi ya? Iya, secara pribadi, nggak usah secara lembaga, susah lembaga. Izin Pak Rektor nanti. Kalau saya piknik sih boleh, cuman ya harus memperhatikan banyak hal. Kemudian mungkin bertahap juga ya melakukan piknik itu. Mungkin staycation dulu, kemudian ke wilayah yang lebih jauh lagi, lebih jauh. Dengan hal yang pertama adalah kesiapan destinasi. Jadi apakah destinasi tersebut sudah siap dengan CHSE-nya? Apakah karena apa itu Bu, CHSE? Karena banyak destinasi yang sudah bikin video yang meyakinkan kita bahwa mereka sudah clean, bersih, healthy, sehat. CHSE. Ya, S itu clean, safety, healthy. aman. Safe itu aman. E itu environmentally sustainability. Berarti sebelum ke sana cek dulu ya? Iya, cek apakah kalau saya sih cari destinasi jangan yang destinasinya merah, kemudian destinasinya jangan yang rame. Kalau saya boleh ngomong, itu tempat yang paling aman adalah tempat yang berbahaya. Maksudnya Bu? Maksudnya, nah orang kan mikir ini destinasi kemana ya, ke destinasi. Kenapa? Karena yang tempat berbahaya itu biasanya malah CHS-nya paling ketat, yang paling ya protokolernya. Jadi itu kalau menurut saya sih. Jadi tempat yang Halo berbahaya. Michelle. Halo Michelle gabung nih. Michelle. Dari Seattle nih. Kapan mudik Michelle? Jadi malah berpikirnya gitu ya? Di mana tempat yang merah itu malah biasanya lebih kan, protokolernya kan masih tempat protokolernya masih biasanya dia ketat. Misalnya ini ya, orang takut ke hotel, padahal menurut saya hotel tuh pasti akan melakukan SOP ya, CHSE. Contohnya banyak sekali sekarang hotel yang cek aja deh, Gumaya itu bikin video bahwa dia siap dengan promosi CHSE untuk Gumaya, itu bagus sekali. Paling enggak dengan melihat video itu aman. Tempat yang berbahaya adalah tempat yang aman.
Ya, ya, ya. Cuman menuju merahnya itu kan berbahaya, Kak. Ya jangan cari yang rame, makanya cari yang sepi. Oh, merah dan sepi gitu ya. Merah dan sepi. Bukan merahnya ya, kalau saya ngomong ya itu misalnya kayak orang ke hotel takut gitu misalnya ya. Padahal hotel itu menurut saya dia pasti melakukan SOP. Wah, nanti kita Kan Bapak undang, sendiri yang parno, nggak berani ke hotel. nanti saya undang Kak David Tong Alana ini untuk promosi Jazz Hotel kali ya. Saya nggak gabung. Contohnya ini Nah, ya, airlines habis kecelakaan. Kan orang takut biasanya naik pesawat. Oh jangan naik AirAsia lagi, AirAsia habis kecelakaan. Padahal tempat yang berbahaya adalah tempat yang aman. Karena apa? Karena dengan setelah kecelakaan, dia pasti akan meningkatkan standar keamanannya. selain tips daerah, perginya ke daerah yang merah atau yang sudah CHSI, tadi apa lagi kira-kira Bu? Untuk teman-teman mau piknik, kayaknya Pak Riwanto mau piknik, saya tahu itu. Kalau Apa yang saya harus ya, dilakukan? kalau ngomong piknik itu push and pull factor ya. Push factor kita adalah yang dari kita itu adalah waktu yang tersedia kita. Waktu misalnya kalau liburnya cuma 1 hari ya pasti ya staycation aja lah. 2 hari baru memikir. Kalau liburnya 1 bulan lah baru mikirnya kan kemana gitu yang jauh. Kalau perlu ke Papua berenang mungkin baru nyampe. Jadi push factor itu bicara mengenai ketersediaan waktu kita, ketersediaan dana kita. Waktunya banyak tapi nggak punya duit ya nggak bisa kemana-mana. Kemudian push factor dari kita nih ya mempertimbangkan kalau kita nih berangkat dengan siapa, misalnya berangkat dengan anak kecil, bayi itu kan pasti kan berbeda kalau kita berangkat dengan orang tua, berangkat dengan ibu-ibu sosialita, itu kan pastinya cari tempat yang instagramable, yang foto tempat fotonya banyak, yang bisa pokoknya bagus lah diupload di Instagram. Jadi push factor itu banyak. Nah, pull factor adalah tergantung destinasi bagaimana mempromosikan brandnya tadi. Kalau saya ngomong kalau dengan kondisi COVID-19 ini, bagaimana destinasi mempromosikan bahwa mereka siap dengan CHSE. Kemudian murah atau enggak. Karena sekarang dengan prinsip dengan COVID-19 banyak ahli yang mengatakan bahwa sekarang itu yang akan tren nanti adalah premium tourism. Jadi bukan murahnya, tapi adalah kualitas jaminan kesehatan, aman, dan kenyamanan itu tadi. Ini bergeser ya? Iya, ada prediksinya bergeser ke quality tourism, quality turisnya. Iya. Terus berkaitan dengan pariwisata, Bu. Iya. Mungkin Ibu mau promosi biar teman-teman bisa ikut program Ibu gitu, bisa disampaikan, enggak bayar Bu sama saya. Maksudnya ini promosi destinasi pariwisata. Iya. Ya itu tadi kalau teman-teman mungkin punya saudara, punya tetangga, adik, kakak, keponakan, sepupu yang memang tertarik di pariwisata, kami bukan belajar untuk jalan-jalan ya, tapi bagaimana kami mengembangkan sebuah destinasi. Jadi kami akan belajar yang namanya perencanaan, pemasaran destinasi, membuat marketing and promotion plan, kemudian kami membuat rencana induk itu ya, kita membuat master plan sampai desain sampai DED, kemudian kita akan belajar organisasi pengelola. Jadi 4 pilar itu ya, destinasi, kemudian kelembagaan, industri, dan pemasaran. Itu saja yang bisa sampaikan. Kalau ingin tahu lebih lagi, menarik. Follow Despar itu ya. Iya. Bergabung nggak cuma follow ya, bergabung bersama kami di destinasi pariwisata. Karena tadi disampaikan industri pariwisata itu tahan banting begitu kan? Iya. Jadi itu pasti banyak dibutuhkan tenaga kerja di industri pariwisata. Iya. Itu Bu Rini nggak jalan Pak Ri, duduk itu. Duduk kok jalan Pak Riwanto, keliru Pak. Mobilnya yang jalan. Gitu.
Katanya mau ke Semarang, Pak Ri. Mau titip apa? Lumpia atau apa, Pak Ri? Halo Pak Nah, Riwanto. Kalau saya boleh sharing, industri hmm, pariwisata adalah industri yang terbesar di mana hmm, multiplier effect-nya adalah multiplier effect yang terbesar. Artinya industri yang dampak langsung dan tidak langsungnya itu paling besar. Karena itu seperti Singapura, dia sudah mengatakan mengalami mati ya. enggak, masih. Halo? Halo, halo, Nah, bisa reconnecting. dengar? Ya, Singapura Ya, gimana Singapura? Singapura sampai Singapura. Singapura kan sudah kalau dia mengalami apa istilahnya eh, sudah negaranya Resesi apa ngomongnya. ya resesi ya. Kenapa? Karena Singapura itu sebenarnya tergantung kepada pariwisata, bisnis jasa. Multiplier Hmm. efeknya paling besar ya. Dan menurut penelitian itu 9 dari 15 pekerjaan itu sebenarnya generatingnya dari industri pariwisata. Maksudnya 9, 5 dari 9 itu gimana, Bu? 9 dari 15 pekerjaan itu Oh, sebenarnya ya itu pekerjaan pasti. yang di baik langsung maupun tidak langsung ya, industri Oh, langsung dan tidak langsung. itu pasti berhubungan dengan pariwisata begitu ya. Ya, baik langsung maupun tidak Heeh. langsung ya, efek yang langsung dan tidak langsung. Ya, sebelum saya mengakhiri mungkin sudah hampir ini jam berapa ini? Tiba-tiba putus soalnya. Jam Nah, 1:04. nah, ini Pak Riwanto kangen piknik yuk. Saya ajak Pak Surabaya aja yang deket Pak Ri. Surabaya sekali jalan balik langsung bisa Pak Ri. Mari kita ke Surabaya. Nah, di UKSW sendiri pariwisatanya sudah berapa tahun itu Bu? Kalau nggak salah sih sudah sejak tahun 86 ya. Kita mengawali dengan program D2 itu di bagian dari College of English for Business itu lebih ke guiding. Kemudian tahun 97 kita beralih ke D3 usaha perjalanan wisata. Mati. Kemudian tahun 2014 kita beralih lagi, berganti pakaian lagi menjadi program studi destinasi pariwisata. Awalnya tour guide itu kayaknya dulu ya Bu ya. Guiding ya, tour guide. Ini buat apa nih Pak Riwanto exit tol ini? Sambil jalan. Buat objek wisata gitu. Nah, saya highlight beberapa ini yang Ibu Rini lakukan kan sudah banyak hal di bidang pariwisata. 26 tahun seusia saya itu ya, 26 tahun. Ada Ya, percaya. pelatihan dan pendampingan begitu. Bahkan sampai lebih dalam lagi rencana induk RIPO itu apa? Rencana induk. Pengembangan objek wisata. Nah, ini kan istilahnya melahirkan anak gitu ya. Melahirkan anak mau laki atau cowok kan perlu, laki atau cewek kan perlu terapinya. Mungkin sebelum itu gambarannya sebagai RIPO yang di Ngabadata. Juga untuk kalau mau piknik cek dulu clean, healthy, apa TH, Safe, safe and dan apa environment. environment. Nah, Ya, lingkungan. sebelum Jadi kalau orang pariwisata tuh punya moto ya. Jadi jangan ambil apa-apa selain foto, jangan tinggalkan apa-apa selain jejak kaki. Jadi jangan tinggal sampah, jangan ngambil apa-apa. THSE. Nah, ini dikaji dulu sebelum piknik, dikaji dulu kurang lebih gitu.
Terus juga kalau mau piknik ya minimal masker, hand sanitizer begitu ya, paling Ya. itu. Dan usahakan mobil pribadi Iya. beli sama saya begitu ya. Iya, oh ya, mungkin saya mau sharing ya kalau jalan-jalan itu karena ini pengalaman pribadi ya. Kayaknya memang expander itu nyaman banget sih. Kita sudah sampai ke Bali, sampai kemana-mana dengan expander ngirit Mirip, dan nyaman. betul. Jangan lupa Kalau beli expander Mitsubishi. kalau angkutan umum kan resikonya lebih banyak juga begitu ya. Iya. Itu highlight dari saya. Mungkin Iya. Ibu Rini ingin menambahkan atau silakan promosi atau apa, monggo masih ada Ah, waktu. Sudah cukup. Salam sehat, semangat. Jangan patah semangat. Semua ini pasti akan berlalu. Jangan lupa Siap. jalan-jalan. Ya. Oke, ini Bu Rini sudah melakukan sendiri. Beliau jalan ke Semarang, tidak takut. Meskipun katanya Semarang beberapa merah, tapi tidak masalah. Karena apa? Sudah dicek CHSE-nya, gitu ya rekan-rekan. Ini sudah Wah, siap pakai dengan masker. masker UKSW. Hand sanitizer-nya jangan lupa. Wah, masuk tas ternyata. Oke, safety trip sampai tujuan dengan selamat. Oke, bye-bye. Salam sehat. Salam sehat. buat Cici yang di belakang. Oke. Ya, arigatou Oke. gozaimasu. Ini akan kami upload juga di YouTube dan podcast saya, Otniel Satya. Terima kasih.